mengumpulkan praktek, boleh dikumpulkan ya Kak. Bagi yang sudah, kita sudah pengumpulan yang keberapa? Yang pertama, kedua apa ke pasti pertama? Ada yang kedua ya Kak ya? Kedua aja. Yang kedua. Nah itu ada beberapa yang pertama pun belum mengumpulkan gitu. Jadi masih Ustazah tunggu ya. Karena nanti kalau memang nanti nggak mengumpul, bisa nilainya kosong ya Kak. Jadi tolong diusahakan pengumpulan tugasnya ya. Baik, kita lanjut ya Kak, materi kita hari ini. Kita sudah masuk di bab 4, yaitu wirausaha produk pengolahan makanan awetan hewani. Nah, kemarin kita juga sudah masuk sedikit ya. Karena Ustazah mau bertanya dulu sama anak-anak Ustazah. Apa itu pengolahan? Siapa yang bisa jawab? Proses pembuatan. Proses pembuatan. Coba lebih lengkap sedikit Kak, bisa? Coba lebih lengkap sedikit. Ada yang bisa? Tahapan atau proses. Ya Kak? Siapa yang bisa? Proses mengubah sesuatu ke sesuatu lainnya dalam jangka waktu tertentu, Zah? Bisa, boleh. Masih kurang lengkap, sedikit lagi. Ya, tambahannya sehingga guna daripada sebelumnya makanan tadi. Nah, kalau dia masih ikan, ya kan, misalnya ikan. Ikannya masih mentah ya kan, belum masuk masa pengolahan gitu ya kan. Nah, jadi dia kan belum berguna, tapi belum sempurna lah manfaatnya. Nah, setelah dia masuk masa pengolahan, kita olah dia menjadi sebuah masakan atau satu jenis masakan. Nah, maka dia manfaatnya jauh lebih sempurna daripada sebelumnya. Ya kan, memang kadang ada ikan itu yang bisa dimakan mentah ya. Namun tidak semua orang mau memakan ikan itu dalam keadaan mentah. Nah, maka dia harus melewati masa pengolahan terlebih dahulu sehingga dia lebih berguna daripada sebelumnya. Nah, baik anak-anak Ustazah, kalau di kelas 10 di semester 1 kita sudah belajar pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, sekarang kita masuk ke hewani. Nah, kenapa satu jenis bahan makanan itu harus kita awetkan? Siapa yang bisa memberi alasannya ke Ustazah? Kenapa tidak kita biarkan aja? Kenapa harus diawet-awetkan gitu? Ada nggak yang bisa memberi alasan? Kenapa bahan makanan tersebut harus kita awetkan? Supaya tahan lama. Supaya tahan lama, Masya Allah. Yang lain ada yang bisa?
Ya, bisa lagi memberikan alasannya kepada ustazah kenapa bahan makanan tadi harus kita awetkan. Nah, tadi karena supaya tahan lama. Nah, yang lain? Supaya bisa dikirim ke negara lain. Bisa distribusikan dalam masa yang lama misalnya kan Kak, jadi dia harus dalam keadaan awet. Nah, betul ya anak-anak ustazah. Nah, ada lagi yang lebih lengkap yaitu karena tersedianya bahan baku yang melimpah ya. Nah, kalaupun dia tidak kita awetkan, langsung kita makan, langsung kita olah gitu ya kan. Nah, kita ini kan makannya, manusia ini kan ada batasnya ya kan, ada batasnya, tidak semua yang tersedia itu bisa kita makan. Nah, sementara hidup berlanjut untuk hari esok ya kan, insya Allah akan berlanjut untuk hari esok. Nah, bahan baku yang tersedia berlimpah tadi, biar dia tadi awet, biar dia umurnya panjang, kalaupun mau dikirim ke daerah yang jauh, ke tempat yang jauh bisa, maka itu dia harus melewati yang namanya teknologi pengawetan ya. Contohnya adalah di bahan awetan hewani ini adalah contohnya ikan ya. Kemarin ustazah pernah memberi contoh kepada anak ustazah, contohnya di daerah Sibolga. Sibolga adalah penghasil ikan yang banyak ya Kak ya. Laut Sibolga itu menghasilkan ikan yang berlimpah. Nah, kalau itu dikonsumsi sendiri oleh masyarakat Sibolga, itu tidak akan habis gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya biar penghasilan dari laut tadi dia bisa tahan lama dan sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga. Nah, itu ada teknologi pengawetan. Maka ikan-ikan tadi diawetkan sehingga menjadi ikan asin. Nah, setelah dia menjadi ikan asin, nah itulah dia yang didistribusikan ke berbagai daerah di Sumatera Utara, bahkan keluar dari Sumatera Utara. Nah, itu contohnya. Ya. Paham ya, anak ustazah ya? Paham? Paham. Alhamdulillah. Payah kayaknya hidupkan speaker itu ya Kak ya. Kalau misalnya di rumah nggak ribut gitu, nggak apa-apa, hidupkan aja speaker anti. Jadi kalau misalnya ustazah tanya, anti bisa langsung respon, nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang situasi di rumah lagi ramai atau lagi sibuk ribut, ya nggak apa-apa, di mood aja ya. Nah, anak-anak ustazah, yang harus kita perhatikan di dalam usaha pengawetan makanan ini adalah ketersediaan jenis sumber daya alamnya. Nah, kalau di sini adalah hewani, berarti ketersediaan jenis sumber daya alam hewani yang ada di daerah ya, di daerah masing-masing. Sehingga apa? Sehingga berbasis bahan baku lokal ya. Nah, maksudnya di sini berbasis bahan baku lokal adanya ini bisa menekan harga pokok produksi suatu usaha ya anak-anak ustazah ya. Nah, kalau harga pokok produksinya sudah bisa kita tekan gitu ya kan, sudah bisa kita buat seminim mungkin. Nah, HPP-nya, harga jual produksi kita di pasaran nanti juga tidak akan terlalu mahal. Nah, jadi maka kita usahakan dulu bahan baku hewani apa yang tersedia di daerah tersebut ya. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani ya. Nah, ustazah, hari ini kita masuk ke perencanaan usaha ya, perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Ya. Nah, ustazah pernah berbicara mungkin ya, kalau ada yang masih ingat, usaha yang tidak akan ada matinya adalah usaha di bidang kuliner ya anak-anak ustazah. Kenapa ya? Selagi manusia itu hidup, mereka tetap butuh yang namanya makan ya. Namun manusia ini Kak, dia sama dia dengan semakin majunya teknologi gitu ya kan, mereka juga memakan makanan juga mengalami peningkatan gitu ya. Kalau dulu mungkin pengolahan makanan ya begitu saja ya kan. Nah, sekarang dengan semakin majunya teknologi,
pengolahan makanan pun juga semakin maju ya anak-anak ustazah. Contohnya mungkin ini keluar dari bahan hewani. Contohnya, kalau dulu orang minum Milo ya anak-anak ustazah, cukup diseduh dengan air tambah gula atau susu, selesai ya kan, dah minum silahkan. Nah terus majunya teknologi, misalnya minum bubuk susu atau bubuk coklat tadi, adanya kulkas gitu ya kan, ditemukannya misalnya kulkas. Nah mereka meminum bubuk coklat tadi dalam keadaan dingin ya kan Kak. Nah semakin maju ke depannya, ke masa sekarang semakin maju. Nah Milo tadi atau bubuk coklat tadi tidak hanya diseduh, tidak hanya diolah seperti itu, maka dibuat misalnya kayak es kepal ya kan, es kepal Milo kan itu juga Milo sebenarnya Kak, cuman dikembangkan, ditambahi topping-topping ya kan. Nah begitu juga industri makanan ya anak-anak ustazah, dengan majunya teknologi, maka industri makanan juga semakin maju ya. Paham ya kakak-kakak ya? Paham? Paham, Zah. Nah alhamdulillah. Nah kalau ada di antara anak-anak ustazah misalnya, Zah, anak ingin bercita-cita menjadi seorang wirausahawan gitu ya kan. Iya, Masya Allah lah ya kan, kalau ada anak ingin bercita-cita jadi wirausahawan, anak ingin berwirausaha di bidang kuliner Zah misalnya ya kan. Masya Allah itu Kak, karena banyak sekali ide-ide di bidang kuliner ini yang bisa anak-anak ustazah kembangkan sebenarnya ya di bidang makanan. Ya contohnya tadi itu es kepal Milo ya kan, itu kan yang sudah ada diciptakan orang. Nah anak-anak ustazah tinggal berkreatif apa kira-kira ya kan. Misalnya tadi masak rendang misalnya ya, rendang misalnya. Nah rendang tadi anak-anak ustazah bisa kreatifkan dengan ide-ide yang ada pada anak-anak ustazah misalnya ya kan. Nah kalau ingin membuka sebuah wirausaha, jadi anak nggak ada ide Zah, makanan baru tidak bisa anak ciptakan Zah misal, tapi anak ingin menjadi seorang wirausahawan di bidang kuliner gitu, tidak masalah, anti bisa jenis makanan yang sudah ada anti kreasikan ya. Nah itu juga sebuah peluang. Nah kembali ke materi kita ya anak-anak ustazah, produk bahan makanan ya berdasarkan bahan baku pada dasarnya dibagi menjadi dua ya, yaitu produk bahan makanan yang berasal dari nabati dan produk makanan yang berasal dari hewani. Nah kalau produk makanan berasal nabati itu berasal dari apa Kak? Konita Fatin. Kalau bahan baku nabati itu berasal dari apa? Konita Fatin, anti di situ Kak. Iya. Nah, kalau bahan baku nabati itu berasal dari apa? Dari hewankah? Dari tumbuhankah? Tuhan. Dari tumbuhan, Masya Allah. Nah, kalau hewani sudah jelas ya Kak, berasal dari hewan. Nah, apa itu makanan awetan dari bahan hewani? Yaitu makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani, ya, yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, ya, sesuai dengan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik, ya, baik menggunakan pengawet, ya, maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Nah, ya, anak-anak ustazah, itu pengertian dari makanan awetan dari bahan hewani, yaitu makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, ya, yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik. Nah, baik menggunakan pengawet maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Nah, penggunaan pengawet di sini anak-anak ustazah tidak bisa suka-suka hati, ya. Di dalam pengawetan makanan kita harus sesuai kriteria BPOM, ya. Nah,
untuk pengawet pun kita bisa menggunakan pengawet kimia, namun harus sesuai kriteria BPOM. Ada takaran-takarannya ya kan Kak? Ya. Nah, makanan awetan berasal dari berbagai bahan ya yang bervariasi yang dapat berbeda di setiap daerah ya. Jadi tidak setiap daerah itu berbeda-beda jenis makanan awetannya. Ya. Kenapa? Karena ketersediaan bahan baku di setiap daerah itu berbeda-beda ya, anak-anak ustazah. Nah, saat ini makanan awetan yang berbahan dasar hewani sudah cukup banyak ya, namun ini masih bisa kita kembangkan lebih lanjut, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, kenapa harus ada makanan awetan? Ya kata, kenapa harus ada makanan awetan ini? Yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat ya. Nah, juga untuk dijual ke daerah lain atau wisatawan atau pendatang ya. Ya anak-anak ustazah. Nah, itu tadi di dalam perencanaan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, anak-anak ustazah, makanan berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah, ya. Nah, dan produk makanan ini juga dikelompokkan menjadi dua. Nah, ada makanan jadi, makanan setengah jadi. Nah, apa itu makanan jadi? Yaitu makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan, ya. Contohnya anti masak. Misalnya masak ikan goreng namanya kan, itu namanya makanan jadi langsung begitu selesai dimasak disajikan dan langsung dimakan. Nah, apa itu? Yaitu makanan yang membutuhkan proses untuk mematangkan lagi. Terus sebelum dia dimakan, misalnya bihun ya kan. Nah, bihun itu kan memakan bihun apa langsung dimakan? Artikel ilmiah. Kak ada sih Pak. Zahra Arika, Ustazah tanya Anti lah. Kalau Anti mau memakan bihun atau mie instan, Anti mengolah lebih dahulu atau langsung dimakan? Mengolah lebih dahulu. Nah, berarti dia termasuk makanan setengah jadi. Ya. Duta baca. Nah, anak-anak ustazah, Clipping orang tuh banyak nggak tahu. makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah biasanya merupakan identitas daerah tersebut, ya. Nah, dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya, ya. Nah, banyak ya di Indonesia ini tersebar makanan awetan ya dari berbahan hewani, ya, dari berbagai daerah. Nah, dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, wirausaha di bidang ini anak ustazah dapat menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena apa? Karena kita lebih banyak mengenal produk makanan awetan daerah kita daripada daerah lainnya, ya. Jadi usaha di bidang makanan awetan ini sangat berpotensi, apalagi daerah tersebut banyak dikunjungi wisatawan misalnya,
Nah, ya kan? Nah, ini sangat berpotensi ya buka usaha makanan awetan. Ketersediaan bahan baku ada, misalnya ya kan. Terus daerahnya juga daerah yang memang dikunjungi oleh wisatawan. Contohnya daerah-daerah pinggir pantai ya, anak-anak ustazah. Daerah-daerah pinggir pantai biasanya kan itu tempat-tempat wisatawan. Nah, mereka juga tersedia bahan baku ikan misalnya. Nah, biasanya bahan makanan awetan yang berasal dari sana itu berbahan ikan, entah itu ikan asin, entah itu ikan asap ya dan lain sebagainya. Masuk kita ke tahap pengolahan ya, anak-anak ustazah. Pengolahan. Tanggal 24 aja Ustazah. Iya, cuman 3 hari. Iya. Habis waktunya. Jadi, Nah, teknologi pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk ya. Nah, termasuk sumber daya alam hewani yang melimpah. Nah, bisa dilakukan pengolahan yang tepat ya, sehingga menghasilkan produk yang baik. Ya. Sumber daya alam hewani sangat mudah rusak ya anak-anak ustazah. Nah, sehingga diperlukanlah di sini metode pengawetan ya. Biasanya antara bahan hewani dan nabati, bahan hewani lebih mudah rusak. Nah, jadi itu tadi maka ustazah bilang sangat dibutuhkan metode pengawetan. Nah, di bawah ini beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan. Ya, yang A, pengawetan dengan suhu tinggi, ya, bisa dilakukan dengan pengeringan. Baik pengeringan alami seperti sinar matahari maupun pengeringan buatan, misalnya dengan oven dan pengasapan. Nah, ya anak-anak ustazah dengan cara pengawetan dengan suhu tinggi. Nah, yang B yaitu pengawetan dengan suhu rendah. Nah, ini bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Nah, kalau untuk A tadi, pengawetan dengan suhu tinggi ini contohnya adalah bahan hewaninya adalah misalnya dendeng, ikan asin. Nah, kalau pengasapan contohnya ikan asap ya, kalau kita orang Sumatera Utara bilang ikan salai ya kan Kak. Nah, itu pengawetan dengan metode pengasapan. Nah, kalau pengawatan dengan suhu rendah bisa dilakukan dengan proses pendinginan atau pembekuan. Nah, ini contohnya adalah daging beku, ayam beku, ya, anak-anak ustazah. Nah, yang C, pengawetan dengan iradiasi. Ya, iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Nah, iradiasi ini bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa makanan ya. Nah, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatannya, persyaratan kesehatan dan keselamatan serta pengaruh iradiasi terhadap makanan harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah pengawetan dengan bahan kimia. Nah, ini bisa dilakukan dengan karbon dioksida, bisa dengan gula, bisa asam, bisa garam. Nah, ini jenis-jenis pengawetan. Kita bisa mengawetkan dengan menggunakan suhu tinggi matahari atau oven silahkan, atau panasnya asap. Asap itu kan juga panas ya Kak. Jadi dia termasuk kelompok suhu tinggi. Nah, atau kita bisa mengawetkan dengan suhu rendah. Suhu rendah berarti kan dingin ya, berarti kita masuk ke pembekuan ya. Terus kita juga bisa mengawetkan dengan cara iradiasi. Nah, terus kita juga bisa mengawetkan dengan bahan kimia. Nah, itu adalah beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan ya dalam proses pengolahan makanan. Nah, ya anak-anak ustazah, sampai di sini kakak-kakak paham? Berapa orang lah kita yang Zoom hari ini Kak? 13 orang, 12 orang, ya Allah. Kemana lah anak-anak ustazah ini yang lainnya? Nah, dari yang 11, 15,
kurang 2, kurang 1. 12. Dari yang 12 ini ada yang mau bertanya sama Ustazah? Kepanjangan dari BPOM itu apa, Zah? BP? OM. BPOM. Coba, siapa yang bisa? Fatimah Amal Tukarim. Ini udah biasa ini. Semua tahu nih. Apa itu kepanjangan dari BPOM? Taunya B-nya aja, Zah, badan. Ah. Badan? Nggak tahu selanjutnya. Untuk selanjutnya. Siapa yang tahu? Badan Pengawas Obat dan Makanan juga. Masya Allah. Siapa tadi itu? Wanita. Oh, Konita. Nah, ya. Tuh dijawab oleh Konita, yaitu Arikah ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, jadi ya kakak-kakak, kalau kita berwirausaha di bidang kuliner, ya kan. Nah, sebaiknya usaha kita didaftarkan di BPOM, ya. Karena sekarang masyarakat ini semakin cerdas ya. Mereka, ini ada BPOM-nya enggak? Atau membuat sebuah produk kita misalnya, produk kemasan biasanya yang sangat dibutuhkan itu ya. Itu tadi produk pengawetan usaha pengawetan ini sangat diperlukan izin dari BPOM ya. Yang lain, ada pertanyaan yang lain? Akan berhubung waktu kita sudah habis ya anak-anak ustazah, kalau memang ada yang kurang dipahami di materi kita hari ini, silahkan bertanya. Azzuhra, Azahra, nanti mau bertanya? Baik, Ustazah anggap anak-anak Ustazah paham ya, paham dengan materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Berarti karena berhubung waktu kita sudah habis, kita cukupkan hari ini sampai di sini ya kak ya. Nah, ini yang Zoom ini adalah anak-anak baik budinya ini ya, dan mereka-mereka ini juga yang sudah mengerjakan tugas. Nah, Ustazah mau menagih tugas pun sama yang lain, mereka tidak Zoom. Kayak mana caranya ya? Ya, mudah-mudahan mereka menonton YouTube ya, yang tidak Zoom. Tolong segera dikumpul tugasnya ya Ananda. Ustazah menunggu tugas-tugas anti ya, Habibah, Fadilah Rahmi, Sifa Bilkis, siapa lagi? Ya, kumpulkan tugas-tugas anti ya nak, Ustazah tunggu. Ya, jangan sampai kejadian lagi di rapot akhir tahun nanti juga nilainya kosong, dan kalau nilainya kosong anti tidak terima raport. Baik anak Ustazah, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Mari kak kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.